Dalam dunia pertemanan, pastinya terdapat banyak sekali jenis teman yang dapat ditemui. Misalnya, teman yang penyayang, sensitif, ringan tangan, pendiam, banyak bicara, suka bercanda, suka marah-marah, dan masih banyak lagi. Pertemanan toksik diartikan sebagai bentuk hubungan pertemanan yang tidak sehat karena cenderung mengganggu kebahagiaan dan bahkan mengganggu kesehatan mental. Berikut adalah 10 cara untuk menghadapi teman yang toksik. Pertama, kenali dulu sifat toksiknya. Hal yang terpenting dalam menghadapi teman yang toksik adalah memahami kondisi-kondisi ketika ia menjadi toksik. Contoh dari perilaku toksik, seperti tidak bertanggung jawab, tidak mengakui kesalahan, manipulatif, terlalu menghakimi orang lain, playing victim, suka memotong pembicaraan orang lain, dan masih banyak lagi. Ketika perilaku-perilaku tersebut muncul dan kita sudah tahu apakah itu toksik atau tidak, kita dapat menentukan langkah selanjutnya. Namun, pastikan juga untuk tidak memberi cap toksik sembarangan kepada teman karena bisa jadi perilaku tersebut hanya muncul karena saat itu ada kondisi khusus yang dialami. Kedua, buat batasan yang jelas. Dalam hal pertemanan, sedekat apapun hubungannya, tetap ada batasan yang tidak bisa dilewati. Seperti hal-hal privasi menyangkut hubungan percintaan, relasi dengan orang lain, permasalahan pribadi, dan lain-lain yang tidak nyaman untuk dibicarakan, terlebih pada orang yang tidak tepat. Oleh karena itu, buat batasan yang berguna sebagai pelindung diri sendiri ketika memiliki hubungan dengan teman toksik. Batasan yang jelas di sini bukan berarti tertulis atau diucapkan secara eksplisit. Tetapi tetapkan di dalam diri dan lakukan cara-cara untuk mencegah keluarnya batas demi menjaga kesehatan mental sendiri. Ketiga, katakan tidak terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Hal yang seringkali menjadi masalah dalam pertemanan adalah rasa tidak enak atau sungkan. Misalnya, ketika diminta sesuatu, tetapi kita sedang tidak dapat membantu, tidak apa-apa untuk menolaknya dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung. Contoh lain juga bisa teman memberikan hal yang tidak diinginkan atau mengajak ke tempat yang tidak disukai. Hal tersebut penting ditanamkan di semua jenis pertemanan, terlebih jika sudah toksik karena tugas kita sebagai teman bukan sebagai pemuas kebutuhan pribadi mereka sehingga tidak ada kewajiban untuk selalu menurutinya. Penolakan juga bisa disertai dengan memberikan alternatif lain yang mungkin bisa membantu. Keempat, tetap netral. Terkadang hal yang disampaikan atau diperbuat teman yang toksik itu ingin dibenarkan padahal sudah jelas-jelas negatif atau bertentangan dengan aturan dan norma. Apabila menemukan kondisi tersebut, bersikaplah secara netral atau tidak memihak agar teman tersebut tidak marah dan juga tidak merasa paling benar. Berikan respons dengan pikiran yang jernih dan rasional sehingga apa yang nanti dibicarakan tidak condong pada sisi tertentu. Jangan lupa untuk menunjukkan gestur-gestur yang tetap positif, seperti memberi senyuman atau tetap memandang dan mendengarkan dengan baik. Kelima, hadapi dengan sabar. Seringkali, ucapan atau perbuatan yang mereka lakukan terlalu berlebihan atau membuat tidak nyaman dan menyebabkan kita yang mendengarnya menjadi kesal dan ingin emosi. Akan tetapi, jaga pikiran agar tetap jernih dan sadar ketika menghadapinya. Memberi respons dengan keadaan emosi yang menggebu-gebu dan dalam nada suara yang tinggi tidak lantas membuat teman menjadi sadar, justru bisa menyebabkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, berilah respons yang paling aman, seperti tidak tertarik dan mengalihkannya pada hal lain. Keenam, bicara langsung dengan baik. Banyak orang yang sebenarnya toksik di mata orang lain, tetapi tidak menyadari perilakunya sehingga terus berperilaku yang sama. Oleh sebab itu, mereka mungkin butuh pengingat secara langsung agar mengetahui letak kesalahannya ada di mana dan solusi apa yang dapat dilakukan. Bicarakan dengan baik-baik, tidak di depan orang lain, dengan kalimat yang tidak menyinggung. Dan lebih mengarah kepada perubahan perilaku dan pola pikir yang lebih baik. Namun, jika teman tersebut tetap denial atau tidak mengakuinya, tidak usah terlalu dipikirkan dan dipaksakan. Ketujuh, tidak perlu membalas dengan perlakuan yang buruk. Meskipun kita tahu bahwa perbuatan atau perkataan teman yang toksik itu buruk atau merugikan, tetapi hal tersebut tidak lantas menghalalkan kita untuk melakukan hal yang sama terhadapnya. Justru ketika kita juga ikut seperti dia, artinya kita juga sama toksiknya.
Maka dari itu, tetap berusaha untuk menunjukkan perilaku dan ucapan yang baik kepada teman toksik, atau jika sudah tidak dapat seperti itu, lebih baik diam saja dan tidak usah dihiraukan lagi. Pengabaian kepada mereka mungkin dapat membuat mereka sadar dan tidak mengganggu lagi. Kedelapan, membuat jarak. Memang benar bahwa dalam berteman usahakan tidak untuk pilih-pilih, tetapi kalau pertemanan yang terbentuk justru merugikan atau membuat tidak nyaman karena teman yang toksik, tidak apa-apa untuk menjauh dan tidak berhubungan sementara, untuk memikirkan hal yang harus dilakukan. Apabila tidak menginginkan pertemanan tersebut untuk berlanjut, mengambil jarak dapat menjadi salah satu langkah agar setidaknya pertemanan menjadi lebih renggang dan tidak lagi mengganggu. Akan tetapi hal ini sebaiknya menjadi opsi terakhir saja, masih banyak cara lain yang harapannya juga dapat membuat teman tersebut sadar. Kesembilan, jaga komunikasi dengan teman lain. Terkadang, untuk benar-benar menghindar dan bisa terlepas dari teman yang toksik itu cukup sulit, terlebih jika sudah lama berteman maupun karena sering bertemu karena satu sekolah, kampus, atau tempat kerja. Apabila demikian, pertahankan hubungan dengan teman yang dirasa tidak toksik dan dapat membantu agar setidaknya tidak selalu terjerat dalam kondisi yang tidak nyaman. Jadwalkan pertemuan atau setidaknya menghubungi via ponsel secara rutin dengan teman yang lain. Selain itu, bisa juga menanyakan pendapat mengenai cara menghadapi teman toksik dari sudut pandangnya yang mungkin bisa diterapkan sehingga permasalahan ini bisa teratasi. Ke-10. Jika diminta beri masukan, apabila teman-teman yang toksik mulai menyadari dan mengakui bahwa dirinya toksik dan meminta saran mengenai apa yang harus dilakukan, temani dan arahkan pada perilaku serta pola pikir lain yang benar, tidak perlu disalah-salahkan kembali. Hal ini karena saran yang membangun dapat mendorong motivasi untuk perbaikan diri. Tunjukkan sumber-sumber, seperti video, podcast, infografik, dan lain sebagainya yang dapat menjadi pedoman mengenai gambaran teman yang baik, atau setidaknya tidak toksik. Cara ini lebih efektif daripada sekadar membiarkannya terus-menerus menjadi toksik sehingga akar permasalahannya tidak selesai. Kesimpulannya, teman yang toksik merupakan teman yang justru memberi dampak negatif atau mengganggu kondisi kesehatan mental. Untuk menghadapinya, terdapat beberapa cara, seperti kenali dulu sifat toksiknya, buat batasan yang jelas, serta katakan tidak terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, usahakan untuk tetap netral, hadapi dengan sabar, bicara langsung dengan baik, tidak perlu membalas dengan perlakuan yang buruk, membuat jarak, jaga komunikasi dengan teman lain, dan juga beri masukan jika teman tersebut memintanya. Setiap orang memiliki hak untuk berteman dan tidak berteman dengan siapa saja. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menghindari teman yang toksik jika kita memang benar-benar tidak bisa menghadapinya dengan baik lagi.